Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat datang semua. Ini adalah secangkir kopi tarot, acara pembacaan bebas lepas santai yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku naikin setiap hari Sabtu. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik. Buat kalian yang sudah biasa nongkrong ataupun maksudnya nongkrong di sini, nongkrongin di aku di secangkir kopi tarot gitu ya, nongkrong bareng-bareng aku ngeliatin readingan ini resonate maupun tidak. Baik kalian juga yang mungkin baru menemukan channel ini, baru ketemu dengan video ini. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya. Dan selalu kalau menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi segala sesuatu yang berat, kalian aku harap diberikan kekuatan, kesabaran ya, dan segera menemukan solusinya. Readingan ini buat kalian yang belum tahu ataupun yang tadi aku bilang baru tahu channel ini ataupun tahu acara ini adalah readingan yang aku bikin ia berdasarkan energi yang ada pada saat ini, di hari ini, di waktu ini saat aku baca sambil aku minum kopi. Kali ini aku minum es kopi standar, bikinan sendiri nggak beli. Dan terserah kalian mau minum apa, ya. Jadi ini bukanlah readingan personal, readingan private reading apalagi. Jadi bukan untuk individu tertentu. Jadi ini sangat general, sangat umum karena ini pun tergantung dengan energi yang apa yang ada pada saat ini dan bisa jadi nyambung, bisa jadi resonate sama kamu, bisa juga enggak sama sekali bahkan gitu. Ada mungkin yang nyerempet-nyerempet ataupun mungkin cuma berapa persen ya itu silahkan disesuaikan. Tapi kalau tidak sesuai, kalau tidak cocok, ini berarti bukanlah readingan untuk kamu. Kamu boleh terus di sini dan dengerin aja sambil nongkrong-nongkrong gitu ya. Ataupun kalian boleh move on. Termasuk kalau kamu nggak cocok sama akunya. Cara aku ngomong, mungkin terlalu banyak omong, mungkin ribet, mungkin terlalu karena ada orang yang nggak suka. Tapi kenapa tetap didengerin kan? Mendingan cari yang lain yang sesuai, yang cocok ya. Dan kalau menyangkut orang lain, bisa terbolak-balik energinya. Oke, mari kita mulai pembacaan tarot kita untuk minggu ini. Ada energi apa ya? Oke, kita lihat ada Four of Pentacles. Four of Pentacles ya. Bertahan, berusaha mengontrol, berusaha menjaga balance, berusaha menjaga keseimbangan, berusaha menjaga satu informasi atau rahasia. Dan kalau aku melihat dan merasakan dari kartunya gitu ya, ada sesuatu yang kamu masih berusaha pertahankan dan genggam erat. Masih belum bisa untuk melepaskan. Karena ini sesuatu yang buat kamu adalah berharga. Dan kamu takut kalau kamu melepaskan ini, keseimbangan kamu nih, dia sedang ada kayak lagi napak di dua koin dan kamu lihat dia duduk juga di atas koin itu, dimana kalau dia bergerak dan dia kehilangan balance dia bisa jatuh. Jadi ada sesuatu yang kamu takut untuk lepasin karena kamu tahu kalau sampai aku lepasin ini, aku tahu kamu udah memprediksi itu gitu loh. Kalau aku melepaskan ini, gue nggak akan kuat. Kalau gue ngelepasin ini, gue bakal jatuh. Kalau gue ngelepasin ini, gue bakal berantakan. Gue bakal punya masalah. Gue bakal kesepian. Gue bakal sendirian. Dan itu berarti kan ada satu akar dari ketakutan kamu untuk melepaskan hal ini. Tetapi apa? Dengan terus menggenggam itu, ini membuat kamu jadi tidak bisa kemana-mana. Gerakanmu terbatas, dan hal-hal lain pun ikut terbatas. Karena apa? Kamu menjaga sesuatu supaya tidak lepas di dalam, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, gitu loh. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa berusaha kayak be still, gitu loh. Menenangkan diri kamu, tidak terlalu banyak
bereaksi atau merespon mungkin ya. Ini bisa seseorang, bisa satu hubungan, bisa satu pekerjaan, bisa satu bisnis, dan bisa macam-macam. Termasuk rahasia, termasuk mungkin rencana, atau termasuk mungkin satu hal dari masa lalu yang tidak bisa kamu lepaskan, yang belum, bukannya tidak bisa, tapi belum ya. Kamu lagi menjaga. Nine of Pentacles dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini, dengan adanya the Four of Pentacles dalam keadaan tegap dan Nine of Pentacles dalam keadaan terbalik. Keadaan ini di mana kamu terbatas, terlimit. Dan hal-hal yang kamu genggam erat, hal-hal yang kamu peluk erat ini sebenarnya membuat kamu tidak bahagia, nggak nyaman. Karena ini tuh seperti kayak satu hal yang kamu pegang untuk memastikan bahwa gua ngerasa safe, gua ngerasa nyaman. Padahal mungkin hal ini sudah nggak ada lagi, atau hal ini mungkin bermasalah, atau hal ini bahkan mungkin menyulitkan, menyakiti kamu, atau merugikan kamu. Karena di sini kalau yang aku lihat ada ketidaknyamanan, ada ketidak-happyan kamu di dalam situasi dan kondisi ini. Dan ini bisa jadi juga buat beberapa, aku lagi nahan perasaanku, berusaha untuk tidak bereaksi akan situasi ini. Karena aku tahu begitu aku lepasin, gua bakal blar gitu loh. Dan mungkin kamu lagi berusaha untuk ya itu, untuk menenangkan diri, menenangkan diri, mengontrol yang tadi aku bilang. Cuman hal ini nggak bikin kamu happy. Aku bolak-balik ngeliat si orang ini loh dari tadi. Nih, si Page of Swords. Ada kayak nih kalau kamu lihat ya gambarnya. Nih orang ready untuk menebas sesuatu. Bisa jadi menebas. Maksudnya menebas itu adalah mengkat ataupun bicara ataupun mengambil tindakan ataupun mengambil satu keputusan ataupun mengambil satu langkah gitu ya. Ini orang siap untuk melakukan itu. Karena ada sesuatu yang bikin dia tidak happy, karena di sini bukan sesuatu yang, kalau yang aku lihat di sini, ini adalah satu tindakan yang akan dilakukan gitu loh. Dikarenakan situasi yang sudah lama dia pertahankan, hal kondisi yang sudah lama dia pertahankan ataupun membuat dia tidak happy, yang membuat dia terlimit, terrestrik ya, terbatas, dan dia harus mengontrol itu, dia harus menahan itu. Mungkin dia jadi nggak bisa speak up gitu ya, karena dia tahu kalau gue speak up gue bakal keluar kendali, ataupun situasi kondisi ini jadi berantakan juga, ataupun orang yang mungkin pada saat ini dealing sama dia akan jadi konflik dan lain sebagainya. Dan untuk itu dia bertahan untuk apa? Dia nggak speak up, dia nggak ngomong apa yang dia pendem, apa yang dia rasain, apa yang dia pikir, apa yang dia alamin. Tetapi tambah lama perasaan ini semakin berat, semakin ngebuat nggak nyaman, semakin mungkin membuat dia jadi, ya kan kalau diterusin ya, kadang-kadang masih bisa gue tanggung, masih bisa gue tahan sendiri, masih bisa gue lewatin, bisa. Tapi kan sampai kapan gitu loh, sampai kapan kamu bisa mempertahankan sesuatu yang memang terus-menerus bikin kamu nggak happy? Sampai kapan? Pasti ada satu titik di mana kamu lelah. Ataupun buat beberapa orang kadang-kadang ini terjadi, membuat dirinya numb ya. Gimana caranya membuat diriku mati rasa, perasaanku dibuat mati rasa. Namanya perasaan dibikin mati rasa di dalam ketidaknyamanan.
sehingga dia tidak perlu merasakan bahwa hal ini nggak nyaman, ya sudahlah. Karena apa? Apa ya, itu seakan-akan kayak kamu tuh ngunci si perasaan itu di dalam satu ruangan, di dalam diri kamu, dan kamu berusaha tidak memperdulikan perasaan itu, sibuk dengan hal lain, tetapi si perasaan ini gedor-gedor mulu dari dalam kamar, minta keluar, minta kamu ngeliat, gitu. Maka apa? Kadang-kadang orang sulit untuk bisa menghil trauma ataupun luka di dalam batinnya dia, dikarenakan banyak orang bilang, kuat ya, kamu harus kuat, ngapain harus mikirin misalnya masalah kamu, ngapain kamu terus bersedih hati, ngapain kamu harus begini. Memang kita di encourage, tapi apa? Untuk bisa kita moving forward in the right way, in the proper way, gitu ya, dengan supaya kita bisa makin baik, makin bagus, makin maju, dan makin pintar, dan makin wise, kita harus acknowledge, kita harus mengetahui, kita tuh punya luka apa, kita tuh punya sakit apa, dan kita harus mengizinkan diri kita. Pada satu poin, mungkin buat beberapa orang, di saat dia terkena satu masalah atau di saat dia kena satu kesulitan, di saat mungkin dia mengalami satu kedukaan, ada orang yang bisa langsung dia keluar, dia bisa mengeluarkan emosinya dia. Tapi ada juga orang yang dia harus dia secara nature-nya dan bagaimana dia terbentuknya dari kecil itu, dia seperti diharapkan untuk bisa tegap berdiri, ataupun situasinya menuntut dia untuk bisa kuat gitu. Tetapi at one point, bila seseorang benar-benar ingin healing, dia harus bisa meng-acknowledge, bisa melihat, dan mengizinkan dirinya untuk merasakan perasaan itu. Dan kadang banyak orang tidak sedikit yang dia tidak mau melihat itu, karena ya sudahlah, enggak, gua nggak mau. Karena apa? Begitu dia melihat dan dia mengizinkan dirinya dia untuk merasakan perasaan itu, nggak kuat, rasanya sakit banget, rasanya hancur banget, rasanya begini banget, rasanya begitu banget. Tetapi apa? Saat itu dia mengeluarkan darah kotor yang dia berusaha tutupin gitu ya, darah kotor, luka dan lain sebagainya, dia keluarin racunnya, dia keluarin hal yang bisa menyebabkan itu membahayakan dirinya dari macam-macam segi. Kadang-kadang ini bukan hanya di dalam perasaan kita aja. Kadang-kadang ini di dalam mungkin hubungan. Ya, gue tahu di dalam hubungan gue ada masalah. Tapi kalau sampai gue bahas, kita bakal makin parah. Kita bakal berantem. Ini bakal merembet kemana-mana. Gue bakal kehilangan dia. Gue bakal bisa cerai sama dia. Gue bakal bisa putus sama dia. Dan akhirnya, nah, ini di the bottom of the deck-nya kita punya Eight of Swords. Suara di dalam diri yang berusaha, gue pengen bebas, gue pengen keluar dari situasi ini, gue pengen keluar dari kondisi ini, gue gak mau lagi hanya diam, duduk diam dan menahan dan nerima dan nelen. Gue pengen bebas. Itu kalau dalam hubungan yang barusan tadi aku cerita. Tahu bahwa di dalam hubungan ini cuman karena satu,
Mungkin karena udah lama hubungannya, ya. Jadi, aduh, capek nanti begini-begini lagi, banyak urusan. Dua, mungkin karena sudah umur. Aku beberapa kali baca beberapa komen dari teman-teman, ya, karena sudah umur, karena sudah. Tapi kembali lagi, itu adalah pilihan, bener nggak? Untuk stay di dalam satu situasi dan kondisi yang sebenarnya bikin kamu nggak happy dan bikin kamu nggak nyaman dan bikin kamu bahkan lebih parah daripada itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Uh, aku selalu kadang-kadang takut ya, di saat aku bicara gitu ya, buat beberapa orang kadang-kadang menelan bulat-bulat dan menganggap bahwa oh aku menganjurkan itu. Enggak. Setiap hal di dalam hidupmu, setiap keputusan yang pengen kamu ambil di dalam kehidupan kamu, untuk diri kamu, itu adalah pilihan kamu. Waktu kamu menentukan sikap bahwa oke, gue bakal tinggal di sini, walaupun gue nggak happy, walaupun banyak masalah, gue bakal tinggal di sini. Itu adalah pilihan kamu, bukan pilihan siapa-siapa. Dan setiap pilihan, setiap action itu punya resiko masing-masing, punya tanggung jawabnya masing-masing. Cuman kebanyakan orang-orang sudah menentukan pilihannya. Ya sudahlah, emang dia suka selingkuh, emang dia suka nge-abuse gue, emang dia suka nipu gue, emang dia nggak pernah ngargain gue, tapi gue udah lama bersama dengan dia. Gue udah banyak impian dan cita-cita gue. Gue udah berumah tangga sama dia. Gue udah mungkin sudah umur segini. Mau ngapain lagi? Masing-masing orang punya excuses, masing-masing orang punya alasan. Ya. Tapi kalau sudah itu adalah pilihannya, bagaimana kamu work on it? Bagaimana kamu maksudnya bisa menjalankan dengan ikhlas pilihanmu dan menerima apa yang terjadi gitu loh. Karena banyak sekali orang yang tidak happy dengan pilihannya karena pilihan yang dibuat adalah berdasarkan karena keharusan dan karena tuntutan dan karena dia merasa harus, dia merasa tidak punya pilihan. Tetapi apa, sampai seseorang sudah nggak izin tinggalnya ya izin tinggal kontraknya di bumi ini habis, kita akan selalu punya pilihan. Seperti ada satu orang dekat dengan aku yang pada saat itu dia terkena stroke gitu ya. Dia suatu hari cerita gitu, di saat dia udah awal pertama kita kena dentuman satu masalah pasti akan goyang deng 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 gitu ya. Dan itu ibaratnya penggambarannya, di saat kita kena benturan dung, masalah ke apa segala macam, kita pasti goyang, hidup kita goyang, perasaan goyang dan lain sebagainya. Hal-hal yang kita lakuin juga kayak ngambang apa-apa, kadang-kadang serba salah, marah, sedih, kecewa dan lain sebagainya adalah reaksi normal dari seorang manusia, ya kan? Mau sesabar-sabarnya, mau itu orang siapapun gitu ya, setiap orang pasti bereaksi ya beda-beda, tetapi dikarenakan depan itu dia pasti bereaksi ya, masing-masing orang beda. Tapi setelah dia udah tenang, dia bisa berpikir lagi, dia bisa mengerti gitu ya. Tapi suatu hari di saat gue lagi marah dan gue lagi marah dan gue nggak mau ngomong sama siapapun, gue nggak mau ketemu sama siapapun, gue diem dan dia bilang sama aku, ada satu suara yang mengingatkan gue, kamu di situ dengan kemarahan kamu, itu adalah pilihan kamu. Kamu marah dengan sekitar kamu karena mereka
tidak bisa menolong kamu dengan keadaan kamu. Kamu nggak bisa nolong diri kamu dengan duit kamu sendiri, dengan apapun yang kamu punya. Karena apa? Iya, tapi kamu tahu bahwa kamu punya pilihan. Punya pilihan bahwa ini sebenarnya bisa kamu coba latih. Setidaknya gue berusaha, dia bilang gitu kan. Setidaknya gue berusaha. Pada saat itu pilihannya adalah gue marah dan gue gak mau ngelakuin apa-apa, atau gue ikutin terapis gue untuk bergerak, untuk berlatih, untuk ngelakuin, untuk keluar dari kondisi yang gue gak suka ini. Yang bikin gue stuck di tempat tidur, yang bikin gue gak bisa produktif. Tapi pilihan adalah gue mau marah dengan keadaan dan gue stay di situ dan gue marah. Gue fokus sama perasaan gue dan gue menginvestasikan diri gue ke perasaan gue, atau gue menginvestasikan diri gue ke hal yang bisa membuat gue punya kemajuan, ke hal yang bisa gue lakuin, ke hal yang bisa bikin gue keluar dari situasi dan kondisi ini. Kondisi ini bisa apa aja. Jadi ada sesuatu kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu yang perlu kamu lepaskan dengan mengambil tindakan yang jelas gitu ya, mengambil satu tindakan yang tegas seperti orang ini mengambil tindakan yang tegas. I don't know, tapi kayak udah selesai. Queen of Cup. Tanyakan kepada diri kamu sendiri, benarkah apa yang kamu pikirkan tentang situasi kondisimu pada saat ini? Apakah itu jujur apa enggak? Tadi sebelum aku mau tarik kartu ini, aku bilang sama kamu, kok kayaknya aku nggak tahu kenapa kartunya kayak udah the message delivered gitu. Dan mudah-mudahan pesan-pesan yang nyampe ke kamu ada manfaatnya. Kalaupun tidak, jadikan saja sebagai hiburan. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Semoga ada yang bermanfaat ya sekali lagi, dan selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih kamu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Namaste.